Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Lasti Kristina dengan NIM 2019 di sini saya akan mempresentasikan dan rekan-rekan saya semuanya tentang persepsi konsumen. Eh, untuk pengertiannya terlebih dahulu. Jadi dalam pengertiannya itu persepsi adalah suatu proses di mana yang dilewati seseorang untuk menyeleksi, mengorganisasikan dan menginterpretasikan informasi tertentu dalam rangka membentuk makna yang mengenai produk ataupun merek tertentu. Banyak sekali yang bisa dari menurut Kotler, Keller maupun Salomon, Maksudnya Solomon, Chef Putra dan juga yang banyak. Kalau menurut dari Kotler dan Keller sendiri itu persepsi konsumen adalah proses di mana kita memilih ataupun mengatur dan menerjemahkan masukan informasi untuk bisa menciptakan gambaran dunia yang berarti dalam poin utamanya ini persepsi ini tidak hanya tergantung pada rangsangan fisik tapi juga pada hubungan rangsangan terhadap bidang yang mengelilingi. Dengan adanya itu semua dalam persepsi ini bisa timbul. Selanjutnya pada selanjutnya ini adanya stimulus, yaitu proses stimulus. Stimulus sendiri sebenarnya tuh apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan maupun hal-hal lain yang ditangkap melalui panca indera. Sedangkan pada responnya sendiri itu reaksinya itu yang didasarkan kepada ketika kita belajar maupun berupa pola pikiran kita, perasaan maupun gerakan ataupun tindakan kita. Pada slide ini kita bisa melihat apa yang Anda lihat pertama kalinya. Ada seorang wanita muda atau seorang wanita tua. Nah, kalau kita melihat dalam sisi yang sebelah, kalau kita lihat dari sisi sebelah kiri, kalau dari sini saya sebelah kiri saya, itu mungkin seorang wanita tua. Kalau kita lihat dari sebelah kanan, dari sini, yang ini sebelah kanan saya itu seorang wanita muda. Karena ini yang disebut dengan persepsi stimuli kita ya. Yang saya sebutkan tadi yaitu dalam perbedaan persepsi kita yang berbeda-beda pada setiap orang. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nabila Disa Putri dengan NIM 2019-210523. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dan saya akan menjelaskan tentang persepsi subliminal. Di sini ketika Anda sedang mencari berita di majalah online, pada saat membaca sering tiba-tiba muncul secara cepat gambaran produk tertentu yang disertai dengan alunan musik yang lembut yang enak didengar. Tanpa kita sadari, kita menjadi ingat produk yang tiba-tiba muncul dan terkesan dengan pesan-pesan yang disampaikan melalui alunan musik lembut tersebut. Tanpa sengaja, pemasaran telah berhasil memasukkan tanpa dibawa pesan ke bawah sadar Anda. Ketika Anda sedang berjalan-jalan di pusat perbelanjaan, kadang terdengar alunan musik yang lembut yang diiringi dengan pesan yang mengajak Anda dan konsumen lainnya memilih produk tertentu atau pesan yang ingin berisi bahwa tempat belanja yang sedang dikunjungi adalah pihak yang tepat. Mengapa pusat pembelanjaan melakukan hal demikian, sedangkan latah atau memang itu sebagai bagian dari upaya pembentukan kesan pada konsumennya. Di sini saya akan menjelaskan subliminal. Subliminal itu apa? Subliminal merupakan salah satu strategi persuasi yang populer digunakan di kalangan agensi periklanan, meskipun masih menjadi polemik karena diragukan
keefektivitasnya dan memicu kontroversi mengenai etis tidaknya menggunakan pendekatan ini. Stimulus yang berasal dari iklan baik secara visual audio maupun visual audio diserap dan diproses secara tidak sadar menembus benak konsumen tanpa rintangan dari super ego sehingga akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam memutuskan apakah akan membeli atau menggunakan produk jasa tersebut atau tidak. Sebuah iklan yang diulang-ulang secara berkali-kali dapat membuat khayalak akan terus meningkat brand tersebut dan dapat meningkatkan brand awareness-nya. Pada umumnya untuk menimbulkan persepsi subliminal ini pemasaran menggunakan cara-cara di antara lain yaitu yang pertama menyajikan stimuli secara cepat, yang kedua mempercepat pembicaraan dengan volume rendah, yang ketiga perumpamaan atau kata-kata yang disembunyikan dalam iklan cetak label produk. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ambang batas absolut dan ambang batas nyata. Pada saat konsumen ditayangkan dengan berbagai stimuli, apakah konsumen selalu memperhatikan stimuli tersebut? Contohnya, ketika konsumen didengarkan radio yang memperdengarkan iklan suatu produk, apakah konsumen memperhatikan atau mendengarkan informasi tersebut? Belum tentu. Hal ini karena intensi rangsangan akan berpengaruh terhadap kemampuan konsumen dalam mendengarkan dan memahami pesan tersebut. Berbeda dengan absolute threshold. Defensive threshold menunjukkan kemampuan sistem inderawi yang mungkin individu dapat membedakan antara stimuli yang berbeda intensinya. Jadi batas ini merupakan kemampuan inderawi untuk membedakan antara dua stimuli. Misalnya, seorang konsumen dapat mengetahui bahwa kue donat yang dijual berkurang ukuran ke perubahan besarnya diameter dikurangi sampai 0,5 cm. Jadi jika penjualan kue donat bermaksud tetap mempertahankan keuntungan pada saat harga bahan baku semakin mahal, mereka dapat merugikan besarnya kue donat berukuran dari 0,5 cm. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ranul Walangi dengan NIM 2019-210532. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang faktor internal. Nah, faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam individu sendiri. Nah, faktor yang berasal dari dalam individu sendiri, faktor utama yang seringkali mempengaruhi perhatian konsumen dalam memilih adalah harapan, motif, dan kemampuan. Nah, jadi contohnya itu seperti misalnya saya sedang ke pasar gitu ya, saya sedang ke pasar terus dalam kondisi siang-siang dan saya haus gitu ya. Nah, saya ingin membeli es jeruk, tetapi di sekitar situ hanya ada orang yang menjual es teh. Nah, jadi saya mengubah keinginan saya dari es jeruk, saya tidak mau membeli es teh yang ada di daerah sekitar situ yang ada saja untuk mengurangi rasa haus saya. Nah, jadi di situ faktor internal dari dalam diri saya itu mengubah dari es jeruk ke es teh seperti itu.
Terus selanjutnya proses seleksi terhadap stimuli yang dilakukan oleh konsumen dipengaruhi oleh 4 prinsip. Yang pertama itu ada exposure selektif. Nah, exposure selektif ini konsumen itu memilih tayangan secara selektif. Jadi konsumen itu memilah-milah dalam memilih tayangan atau memilih iklan seperti itu. Terus yang kedua perhatian selektif. Nah, perhatian selektif ini hampir sama seperti yang exposure selektif, tetapi di sini misalnya contoh si konsumen ini ingin membeli mobil. Nah, jadi ingin membeli mobil dan si konsumen ini harus mencari iklan yang berhubungan dengan otomotif. Jadi kita mengambil dasarnya gitu. Otomotif itu kan berhubungan dengan mobil, motor, dan lain-lain. Nah, jadi si konsumen ini harus mencari iklan yang berhubungan dengan otomotif agar bisa membeli mobil yang ia inginkan. Terus selanjutnya bertahan secara perseptual atau perceptual defense. Nah, perceptual defense ini berbagai iklan itu konsumen tidak sepenuhnya itu memperhatikan gitu. Jadi hanya beberapa saja, dan konsumen itu juga melindungi secara sadar itu melindungi dirinya dari barang yang tidak mengenakan dan tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri. Contohnya itu seperti ada kan makanan itu mengandung bahan pengawet dan pewarna ya. Nah, jika si konsumen ini ibaratkan konsumen ini tidak menyukai makanan yang mengandung pewarna dan pengawet. Nah, jadi misalnya ada iklan yang mempromosikan makanan, tetapi di dalam makanan itu ada pewarna dan pengawetnya, maka konsumen itu secara langsung itu tidak akan membeli produk dari yang diiklankan tersebut, karena ia tahu bahwa produk ini itu tidak mengenakan atau tidak menguntungkan, karena ya tadi itu mengandung pengawet dan pewarna, jadi tidak mengenakan dan menguntungkan bagi dirinya. Terus selanjutnya menutup secara perseptual. Nah, menutup saat perseptual secara perseptual ini atau perceptual blocking ini ya yang tadi memilah-milah dalam jenis iklan dan mengabaikan iklan yang menurut dia itu tidak menguntungkan atau tidak merugikan bagi dirinya sendiri. Terus selanjutnya pengorganisasian. Nah, setelah memilih stimuli, konsumen itu akan mengorganisasikannya dengan cara mengelompokkan dan menghubungkan dengan stimuli-stimuli lain agar stimuli ini mempunyai makna. Jadi yang pertama tuh ada prinsip dan dasar penting dalam pengorganisasian ini meliputi yang pertama gambar dan latar belakang. Nah, agar yang diperhatikan itu mudah diberi makna, maka konsumen itu harus menghubungkan antara gambar dengan dasar. Contohnya seperti ada di toko itu baju polos gitu. Nah, baju polos, tetapi di baju polos itu ada simbol dari simbol centang gitu. Simbol centang itu kan kita tahu bahwa itu merupakan produk dari Nike. Nah, merupakan produk dari Nike. Jadi secara otomatis itu konsumen akan lihat ini bahwa ini adalah produk Nike. Jadi konsumen itu akan tertarik untuk membelinya karena seperti yang tahu Nike itu kan merek besar gitu ya. Nah, jadi itu gambar dan latar belakang. Jadi simbol dari Nike itu sangat mempengaruhi penjualan dari kaos polos ini. Terus selanjutnya kecenderungan untuk menutup atau menyelesaikan. Nah, jadi di sini tuh contohnya seperti iklan tuh kan ada yang menggunakan jenis lagu-lagu ya, lagu-lagu dari artis-artis itu. Nah, konsumen itu juga pasti akan tahu tentang lagu-lagu yang diambil dari si iklan tersebut, karena lagu-lagu yang diambil pasti lagu-lagu viral atau lagu-lagu yang sedang booming. Nah, si konsumen ini otomatis akan melengkapi atau menyelesaikan lirik lagu yang ditetapkan oleh si iklan tersebut. Misalnya iklan tersebut mengambil lagu artis-artis ya, pasti kan liriknya itu sama, tetapi ada sebagian yang diganti dengan merek atau produk dari si merek dari produksi yang si iklan ini gitu. Jadi kayak liriknya itu diganti dengan merek tersebut. Nah, jadi otomatis konsumen itu akan melengkapinya dengan menyanyikan lagunya menggunakan merek yang ada di produk tersebut yang diiklankan. Terus selanjutnya pengelompokan atau grouping. Nah, pengelompokan atau grouping ini cenderung mengelompokkan objek stimuli yang mempunyai kemiripan menjadi satu kelompok. Nah, prinsipnya itu yang pertama ada prinsip pendekatan. Prinsip pendekatan ini objek yang cenderung dikelompokkan menjadi satu. Yang misalnya kita ambil contoh di swalayan ya. Swalayan itu kan menjual jenis barang yang sangat banyak. Nah, kita misalnya ambil contoh untuk perlengkapan mandi. Untuk perlengkapan mandi itu kan ada sabun mandi, sampo, sikat gigi, pasta gigi dan lain-lain. Nah, keempat barang itu tuh pasti letaknya di swalayan itu tidak jauh gitu. Jadi pasti ada di satu baris rak gitu atau di satu kelompok gitulah. Pokoknya tidak terlalu jauh letaknya. Itu yang dinamakan dengan prinsip keterdekatan. Terus yang kedua itu ada prinsip kesamaan. Nah, prinsip kesamaan ini hampir sama dengan keterdekatan, cuman
Bedanya di sini tuh misalnya kita ambil contoh sabun mandi ya. Sabun mandi itu kan ada berbagai jenis macam, ada Dove, ada Lifebuoy, Nuvo, dan Dettol. Nah, empat empat sabun mandi tersebut itu letaknya pasti tidak jauh dari sabun-sabun mandi yang lainnya. Misalnya Nuvo itu tidak terlalu jauh dengan Dettol karena mereka itu menjadi satu kelompok gitu, menjadi satu kesamaan seperti itu. Terus yang ketiga kesinambungan. Nah, konsumen akan melihat hal-hal yang masih terputus atau masih sepotong-potong menjadi satu kesatuan dengan yang lain. Terus selanjutnya interpretasi. Nah, interpretasi ini setelah konsumen itu mengorganisir stimuli dan mengaitkan informasi yang ada. Nah, maka untuk memberi produk ini, untuk memberi stimuli ini makna, maka kita itu harus menginterpretasikan dan memberi arti dari produk tersebut. Misalnya kita ambil contoh ya, iklan Royco. Iklan Royco itu kan kita tahu penyedap makanan. Nah, di dalam iklan Royco itu diberitahukan bahwa Royco itu adalah penyedap makanan, tapi di iklan tersebut juga mengatakan bahwa kandungan gizi yang dalam Royco ini baik untuk tubuh kita. Nah, jadi otomatis Royco ini mempunyai makna gitu, mempunyai makna lagi di dalam si Royco tersebut. Jadi konsumen itu akan berpikir bahwa si Royco ini tidak hanya sebagai penyedap makanan, tetapi juga bagus untuk kandungan gizi kita dan aman untuk dikonsumsi. Seperti itu. Jadi si Royco ini mempunyai makna. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Abdurrahman dengan NIM 2019-210541. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang kesalahan dalam interpretasi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan atau distorsi dalam menginterpretasikan pesan. Kesalahan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama ada penampilan fisik. Penampilan fisik sering membuat konsumen keliru dalam menginterpretasikan suatu objek pemasaran. Contoh kasusnya seperti sebuah mobil bekas yang habis tabrakan, ketika diperbaiki dan sudah dicat, lalu disandingkan dengan mobil baru dan dipamerkan di showroom mobil yang ternama. Seringkali dipersepsikan oleh konsumen sebagai mobil yang benar-benar baru, padahal mobil yang ditawarkan adalah mobil bekas. Selanjutnya ada stereotip. Istilah umum dari stereotip adalah prasangka. Istilah ini mengacu pada kecenderungan dalam menilai objek ke dalam kategori tunggal atau pada satu kelas. Misalnya sebuah iklan yang menggunakan ulama atau tokoh agama, maka dipersepsikan bahwa apa yang disampaikan itu benar dan baik. Contoh lainnya, barang buatan Cina akan dipersepsikan murah dan mudah rusak dibandingkan dengan barang dari Jepang. Jadi, yang dimaksud dengan stereotip ini adalah konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka subjektif dan tidak tepat. Yang ketiga ada isyarat atau tanda-tanda yang tidak relevan. Konsumen cenderung menggunakan isyarat yang tidak relevan untuk memberikan makna suatu stimuli. Misalnya mobil yang bempernya rusak sedikit, lalu dipersepsikan mesinnya pasti juga tidak bagus. Yang keempat adalah kesan pertama. Kesan pertama cenderung akan menetap di benak konsumen pada saat bertemu pertama kali dan mendapatkan sapaan serta layanan yang mengesankan. Konsumen akan menilai bahwa perusahaan jasa tersebut adalah perusahaan yang berkualitas. Yang kelima ada meloncat pada kesimpulan. Konsumen cenderung mengalami kesalahan dalam mempersepsikan objek pemasaran karena kecenderungan melompat untuk segera menyimpulkan meskipun hanya tahu sebagian saja, hanya karena melihat toko iklannya atau pesannya, lalu konsumen menilai bahwa produknya pasti bagus. Dan yang terakhir ada efek halo. Efek halo terjadi ketika konsumen mempersepsikan sesuatu hanya didasarkan pada suatu ciri. Misalnya hanya karena penampilan tenaga penjual yang ramah, lalu disimpulkan bahwa perusahaan sangat bersahabat. Selanjutnya ada aplikasi persepsi dalam strategi pemasaran. Persepsi mempunyai peran yang sangat penting dalam pemasaran. Citra yang ada di benak konsumen timbul karena proses persepsi. Bagaimana konsumen menilai sebuah kualitas jasa juga sangat ditentukan oleh persepsinya. Keberhasilan dalam pemosisian produk juga sangat tergantung pada persepsi yang ada di benak konsumen.
Bentuk aplikasi dari persepsi dalam pemasaran yaitu ada citra perusahaan, citra produk, dan citra merek. Di sini saya akan menjelaskan citra perusahaan. Citra perusahaan mempunyai peran besar dalam mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen. Ketika konsumen tidak mempunyai informasi yang lengkap tentang produk dan merek, maka konsumen akan menggunakan citra perusahaan sebagai dasar memilih produk. Masyarakat kadang tidak menyukai produk karena citra yang sudah terlanjur buruk dari perusahaan di mata masyarakat. Studi tentang citra perusahaan yang dilakukan oleh Flavian et al. 2005 mengungkapkan bahwa citra perusahaan ini berpengaruh positif terhadap kepercayaan nasabah. Semakin positif nasabah menilai citra perusahaan, semakin tinggi pula kepercayaannya kepada perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk membangun citra melalui berbagai aktivitas dan komunikasi yang dilakukan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan. Nah, dalam persepsi itu ada yang namanya citra perusahaan, citra produk, dan citra merek. Nah, ketiga citra ini itu membangunnya itu sangat lama dan juga berjangka karena harus memerlukan kurun waktu tertentu dan sifatnya itu juga konsisten. Selanjutnya, yang pertama ada citra perusahaan. Nah, citra perusahaan ini mempunyai peran yang besar mempengaruhi keputusan konsumen. Nah, untuk awalnya konsumen itu mempunyai persepsi terhadap citra perusahaan itu semua itu sama. Namun, ketika ada suatu kasus atau suatu hal yang tidak mengenakan dari ketika konsumen itu melakukan transaksi atau apapun itu dengan perusahaan tersebut, maka citra perusahaan tersebut itu di mata konsumen itu akan menurun. Jadi persepsinya itu akan menurun gitu loh. Nah, contoh di sini ada pembobolan Bank BNI. Nah, sebelumnya itu pasti Bank BNI itu mempunyai citra yang baik. Oh, Bank BNI ini seperti ini dan sebagainya. Nah, ketika ada kasus seperti ini, nah, maka persepsi seorang konsumen itu, wah, ini bank ini security-nya kurang, keamanannya kurang terjaga, jadi bisa kebobol gitu. Mending saya pindah ke bank sebelah aja. Nah, dari situ citra perusahaan itu sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya citra perusahaan sudah ada minusnya atau sudah pernah ada terjadi sesuatu, maka itu mengembalikannya itu ke semula itu akan susah. Selanjutnya ada citra produk dan citra merek. Nah, citra produk dan citra merek ini saling berkesinambungan. Bila citra produk tersebut itu bagus, maka otomatis citra merek tersebut itu juga bagus. Citra merek itu umumnya didefinisikan mengenai segala hal sesuatu yang berkaitan dengan merek yang ada dalam benak ingatan konsumen. Contoh nih, dari citra produk. Kita tahu Mitsubishi L300. Nah, L300 itu dari persepsi konsumen itu kendaraan pickup yang dimana itu murah, kemudian bandel, harga operasionalnya itu juga murah. Apalagi mereknya itu dari Mitsubishi juga. Nah, Mitsubishi itu kan bukan merek yang abal-abal. Nah, dari situ terciptalah citra produk yang bagus dan citra merek yang bagus. Selanjutnya, nah, dalam persepsi terhadap risiko. Nah, ketika konsumen membeli sesuatu barang atau jasa, mereka itu akan akan mencari informasi sebanyak-banyaknya dan berdasarkan pengalaman. Nah, dari pembelian jasa atau barang tersebut itu pasti ada yang namanya risiko yang harus dihadapi konsumen. Nah, risiko itu adalah risiko yang dipersepsikan konsumen, yaitu ada 6. Yang pertama ada risiko keuangan. Nah, risiko keuangan ini merupakan bentuk seperti rugi atau tidaknya gitu loh bila konsumen itu membeli tersebut. Jadi tingkat kerugian yang didapatkan dari keuangan bila membeli produk atau jasa tersebut. Nah, selanjutnya ada risiko kinerja. Nah, risiko kinerja ini bagaimana sih kinerja dari produk tersebut atau jasa tersebut. Contoh, saya membeli mobil A lah. Mobil A ini kinerjanya ini kira-kira bagus nggak sih? Nah,
Dari situ kita harus menggali informasi dari teman lah, dari pengalaman dan sebagainya. Jadi risiko kinerja itu seperti itu. Kemudian ada risiko psikologis. Nah, risiko psikologis ini seperti risiko yang berdampak langsung ke psikologis. Jadi seperti kayak misal saya ini membeli mobil yang dimana seperti Honda Brio lah, kemudian sejenis LCGC lah. Nah, kira-kira kalau aku beli itu kesan prestisnya itu masih ada nggak sih? Apa kayak kesannya murahan gitu loh kalau aku beli mobil seperti itu. Nah, itu namanya risiko psikologis. Kemudian ada risiko fisiologis. Nah, ini berkaitan dengan kesehatan fisik dari seorang konsumen. Contoh misalnya kayak membeli peralatan make up dan skincare. Nah, itu efeknya itu apa sih? Misalnya kalau aku beli skincare ini efek nggak sih? Nah, cocok nggak sih? Nah, itu seperti itu. Risiko fisiologis itu seperti itu. Kemudian ada risiko sosial. Nah, ini risiko sosial yang berdampak kepada jadi dampak sosial yang yang berefek ketika kita membeli suatu barang. Contoh kita misalnya beli iPhone. Wah, kalau aku beli iPhone, kira-kira orang tuh lihatnya kayak apa sih? Apakah aku jadi kaya gitu kan? Apa teman-teman saya itu pada iri atau gimana? Nah, itu resiko sosial. Kemudian ada resiko waktu. Nah, resiko waktu sendiri ini berkaitan dengan waktu pembelian. Nah, ini saya itu pernah ya membeli contoh nih. Saya itu pernah ingin membeli motor dari merek Honda. Nah, namun ketika saya ingin membeli, inden motornya itu sangat lama, yaitu 1 bulan kalau nggak salah. Nah, otomatis saya berpikir terlalu lama lah, mending mari cari merek yang lain. Otomatis saya berpindah ke merek Yamaha, yang dimana produknya itu selalu ready dan selalu ada, seperti itu. Jadi itu semua yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlailah dengan NIM 2019-210588. Berikut ini saya akan menyampaikan tentang persepsi terhadap kualitas. Nah, konsumen secara langsung atau tidak langsung akan memberikan penilaian terhadap jasa yang dibeli atau pernah dikonsumsi oleh konsumen tersebut. Evaluasi yang dilakukan berdasarkan penilaian keseluruhan antara apa yang diterima dan dialami dibandingkan dengan harapan. Terdapat 2 faktor utama yang dijadikan dalam pedoman konsumen. Yang pertama yaitu ada layanan yang diterima dan layanan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu ada layanan yang pernah dialami akan menjadi standar perbandingan layanan yang diterima, selain yang dipengaruhi oleh pengalaman. Nah, harapan nasabah atau harapan customer ini dapat dipengaruhi oleh komunikasi yang kekal yang dilakukan oleh bank atau perusahaan. Jika dalam promosi atau berbagai bentuk komunikasi, antara lain yang disampaikan pihak perusahaan ini memberikan janji yang tinggi dan layanan yang baik, tentunya yang akan dijadikan konsumen sebagai dasar untuk menilai kinerja layanan suatu perusahaan atau bank. Kode persepsi kualitas. Yang pertama yaitu ada mendengarkan dan mengamati nasabah. Mengamati nasabah selama melakukan transaksi, apakah ketika bertanya tentang jasa yang kita tawarkan dan prosedurnya, atau ketika menabung dan menjamin, sangat penting dilakukan. Peran dari pegawai yang menangani langsung layanan ini sangat penting, terutama untuk mencatat hal-hal yang sering atau selalu ditanyakan atau dikeluhkan oleh nasabah. Petugas sebaiknya juga dapat mendengarkan apa yang diharapkan nasabah tentang jasa dan layanan yang diberikan oleh perusahaan. Metode ini memang sangat praktis dan sederhana, namun sebaiknya tidak dijadikan satu dengan alat karena mempunyai keterbatasan. Terus lanjut, yang kedua yaitu ada wawancara. Wawancara kepada nasabah itu juga sangat penting bagi perusahaan untuk mengetahui dimensi layanan yang diharapkan dan sangat penting untuk kualitas layanan. Jika dilakukan, bank atau perusahaan dapat mempunyai data tentang jenis dan tingkatan layanan yang diharapkan sehingga dapat menentukan standar layanan yang akan diberikan kepada nasabah atau
konsumen. Jadi dengan wawancara yang mendalam, bank juga dapat mengetahui harapan dan kebutuhan nasabah atau customer secara tepat sehingga dapat merancang standar layanan yang akan digunakan. Selanjutnya yang ketiga adalah kuesioner. Kuesioner yang merupakan salah satu instrumen untuk mendapatkan data di dalam kegiatan penelitian dapat digunakan sebagai alternatif mengetahui kebutuhan dan harapan nasabah atas layanan suatu jasa. Nah, kita juga dapat menggunakan kuesioner jika kita yakin bahwa nasabah atau konsumen dapat dipercaya dan juga mau menjawab dengan jujur serta mampu menginterpretasikan atau memahami pertanyaan yang ada di dalam kuesioner. Kualitas layanan. Nah, dalam suatu perusahaan dimensi ini tuh sangat penting karena biasanya itu semua tergantung penilaian pelanggan. Sekalipun kita sebagian dari manajemen puncak menilai bahwa layanan yang kita berikan sudah bermutu, namun jika pelanggan menilai tidak bermutu, maka sesungguhnya kualitas layanan yang diberikan perusahaan tersebut malah tidak bermutu. Untuk yang pertama dalam dimensi layanan yaitu ada bukti fisik. Bukti fisik ditunjukkan dari kemampuan suatu perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal, penampilan kantor dan karyawan, kemudian sarana dan prasarana fisik perusahaan termasuk fasilitas komunikasi serta lingkungan sekitarnya. Dan yang kedua yaitu ada keandalan atau reliability adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Dan yang ketiga yaitu ada daya tanggap, suatu kemampuan untuk membantu dan memberikan layanan yang cepat dan tepat. Selanjutnya ada jaminan, adalah pengetahuan, kesopan santunan dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya pada pelanggan kepada perusahaan untuk meliputi pengetahuan dan kemampuan. Selanjutnya yaitu ada empati, yaitu adalah kemampuan perusahaan atau para staf perusahaan dalam memberikan perhatian yang tulus kepada personal para pelanggan dengan berupaya menginginkan konsumen kemudahan untuk menghubungi atau komunikasi baik dalam memahami kebutuhan pelanggan. Selanjutnya yaitu kemampuan berkomunikasi. Pegawai yang berhubungan langsung dengan pelanggan menjadi salah satu penilaian penting bagi perusahaan dan pelanggan serta masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan. Pelanggan merasa tidak puas dan memberi penilaian yang buruk jika ketika menanyakan sesuatu yang terkait dengan jasa yang ditawarkan. Informasi yang diperoleh juga tidak lengkap dan tidak tepat adalah salah satu cara komunikasi yang tidak tepat. Selanjutnya adalah kredibilitas, yaitu pegawai merupakan hal penting dalam yang dinilai oleh pelanggan serta terkait dengan faktor kejujuran yang hal-halnya itu bersifat psikologis yang mengarah pada munculnya kepercayaan dan ketertarikan pelanggan pada jasa yang ditawarkan. Selanjutnya yang terakhir, ada keamanan. Keamanan merupakan unsur yang penting dalam dipertimbangkan oleh nasabah. Dan yang terakhir yaitu ada faktor yang berwujud dan fasilitas fisik lainnya, yaitu lokasi, kondisi tempat layanan yang seperti ruang tunggu, ruang di sekitar tempat yang diberikan oleh jasa, tempat parkir, serta sarana fisik yang ada menjadi faktor mempertimbangkan dalam menilai kualitas layanan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Presentasi dari kelompok kami saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai Win, apa kabar? Baik. Kok lo lama? Macet. Sorry ya, nih produk yang mau lu kenalin. Oh, lo bawa dua-duanya. Enak nih kayaknya. Suka Thai tea kan lo? Gue suka Thai tea. Soalnya udah mendunia banget kayak sekarang. Sini gue bawa 2 varian nih. Yang warna ini yang original, yang ini green tea. Oh, Dijalin dulu deh. Gimana rasanya? rasanya enak. Cuman menurut gue lebih suka yang ini. Kenapa? Soalnya pas gitu di mulut gue, maksudnya emang berasa gue banget gitu. Tapi kalau yang ini terlalu apa ya, kurang creamy-nya. Ya ini kan yang original. Jadi itu yang original itu kita buat gulanya itu sedikit. Jadi benar-benar kayak tehnya dibanyakin, susunya juga nggak terlalu banyak kayak yang di green tea. Karena ini yang original, yang khusus yang nggak terlalu suka manis, belinya original. Kalau yang ini emang lebih banyak susu sama gulanya gitu. Oh, pantas. Soalnya gue juga suka manis, makanya gue suka yang ini. Yaudah, gue pilih ini aja deh. Besok lo bisa nggak? Satu aja, gue mau mesen. Besok bisa sih, besok mau diantar kapan? Siang aja, gue pulang kampus sih jam 3 sore. Nah, lo bisa antar ke rumah gue aja nggak? Bisa. Delivery gitu loh. Bisa Udah diatur. satu aja ya, ini. Ingat yang ini, yang green Ya, tea, green bukan tea yang kan? ini. Oke. Thanks nih. Thank you, Ri. Makasih produk lo, enak-enak. Sama-sama.